Maulana sebagai seorang konsultan pajak itu punya bahasa yang mungkin sederhana ya, Betul. yang bisa dipahami oleh teman-teman kita. Mm-mm. Sebenarnya pajak itu apa sih Pak, gitu kan? Oke. Halo pemirsa Noken Podcast, selamat siang. Senang sekali rasanya kali ini kami kembali menyapa Anda dengan program Noken Podcast yang membahas topik yang mungkin cukup mungkin menarik tapi ribet, Pak. Nah, di studio saat ini sudah ada Pak Agus Maulana. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Agus ini adalah seorang konsultan pajak yang sudah berapa tahun Pak Agus berkecimpung di bidang ini? Kalau di perpajakannya sendiri udah lama ya, udah 20 tahunan. Nah, boleh cerita sedikit lah, maksudnya kenapa dunia ini yang dipilih seperti itu? Ya kalau cerita latar belakang, dulu saya sekolah di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Ya, oke. Yang di Bintaro tuh. Berarti sempat pegawai negeri berarti ya Pak? Oh, sempat ya. Sempat pegawai negeri. Jadi lulus STAN tahun 2004, ya. Terus tahun 2005 PNS di Kementerian Keuangan di pajak sampai 2017. Oke. Nah itu waktu itu jabatannya macam-macam lah ya. Terus satu dan lain hal mutusin mundur. Terus ada awalnya sih saya nggak begitu kepengen ngurus pajak lagi, udah pernah gitu ya. Akan tetapi ada 1-2 orang yang minta tolong dong bantuin urusan perpajakan saya. Jadi maksudnya waktu itu memutuskan mundur memang untuk berusaha dan memasuki dunia yang lain, konsultan pajak atau sebenarnya dunia yang lain? Yang lain. Oh, nggak kepikiran saya. Okay. Dari resign saya pikir udahlah gitu kan, udah cukup lah gitu. Soalnya kan Kak Fibra ya, jadi waktu di STAN itu kita punya kewajiban kontrak menjalani tugas, karena kan di STAN itu gratis ya kuliahnya. Ya tahu. Kuliahnya gratis. Nah kita kayak semacam disuruh ganti gitu loh. Jadi ada kayak ikatan dinas namanya. Ya karena digaji ya kalau nggak salah dari mulai belum digaji sih. Tapi kita sekolahnya emang gratis. Sekolahnya gratis gitu. Sekolahnya gratis. Kalau ya dari situ 10 tahun kewajibannya. Jadi dari 2005 sampai 2015 cut off selesai. Ya saya pikir selesai dong. Gitu. Dan memang karena mentalitas saya bukan mentalitas karyawan lah ya. Gitu. Berarti sebenarnya kenapa terfikir berprofesi sebagai konsultan pajak? Maksudnya selain karena memang basicnya ada di situ gitu kan? Karena Kak Fibra, kembali lagi ya, waktu saya dimintain tolong saat itu pertama kali tahun 2018 itu, ternyata ada masyarakat kita yang menghadapi permasalahan itu Kak. Permasalahan pajak. Nilainya signifikan Kak. Nilainya besar. Dan mereka nggak tahu ini harus diapain. Gitu. Mungkin boleh di-share sedikit lah, maksudnya itu persoalannya seperti apa gitu. Jadi tentunya ini udah bagian dari prosedur di perpajakan ya. Jadi kan Kak begini, kita bisa cerita bahwasanya perpajakan itu prosesnya seperti ini mulainya ya. Kita sebagai warga negara diberi keleluasaan, diberi hak untuk ngisi atau bayar pajak sesuai dengan perhitungan kita. Kalau bahasa ilmiahnya itu self assessment tadi. Ya, self assessment. Jadi kita disuruh ngisi sendiri silakan. Kan begitu. Ya. Akan tetapi diatur di dalam sebuah pasal di undang-undang dikatakan bahwa DJP kalau nemu data dia akan menetapkan, bahasanya begitu, memberikan ketetapan. Nah, di sini ada istilahnya itu sengketa perhitungan. Waktu wajib pajaknya ngisi SPT nilainya sekian, misalnya katakan bayar pajaknya misalnya contohnya 50 juta deh ya. 50 juta misalnya, contohnya begitu. Terus setelah diuji atau si petugas dia punya data tertutup. Misalnya katakanlah dia perusahaan yang kirim-kirim barang gitu. Yang dilaporin di SPT misalnya volumenya 1000 misalnya gitu. Ternyata orang pajak dapat data dari Pelindo. Nilainya 10.000 misalnya. Kan beda nih. Nah ini, sengketa ini yang terjadi. Akan tetapi kan ini bisa jadi subjektif atau objektif. Nah ini yang jadi permasalahan. Begitu. Nah berarti saat itu peran seorang artinya seorang konsultan pajak itu penting juga gitu, krusial lah ya. Krusial. Karena begini Kak,
sepanjang pengalaman saya jadi konsultan pajak itu, yang saya rasain bahwa wajib pajak itu kalau kakak bilangnya kan ribet ya, Ya. itu benar, itu nggak bisa dipungkiri. Bahkan petugas pajak sendiri mengakui bahwa pajak itu tidak sesederhana itu. Karena mungkin kalau usaha tertentu ya, misalnya kita fokus di dalam usaha tertentu yang kita pelajarin pajaknya 1, 2, 3, it's okay, aman, tidak akan sulit. Biasanya saya ngasih kursus itu 2 minggu, 3 minggu beres, ngerti. Tapi misalnya kita berpindah ke jenis usaha yang lain, maka penerapan perpajakannya sedikit berbeda misalnya. Contohnya aja nih kak, misalnya kakak core bisnisnya di media misalnya, terus berpindah ke konstruksi, kakak mau misalnya dapat project bikin jembatan misalnya, nah itu perpajakannya beda jauh tuh kak. Iya. Nah itu yang jadi kenapa seseorang itu kalau ngomongin pajak, aduh gimana ya? Oke, baik. Pemirsa, ini kita sebenarnya sudah agak jauh. Mungkin kita kembali dulu. Mungkin Pak Maulana sebagai seorang konsultan pajak itu punya bahasa yang mungkin sederhana ya, yang bisa dipahami oleh teman-teman kita. Sebenarnya pajak itu apa sih Pak, gitu kan? Artinya ya bahasa sederhana yang mungkin bisa disederhanakan lah untuk banyak orang seperti itu. Simpelnya gini Pak. Memang pajak ada beberapa jenis, tapi kita nyebutin yang major aja ya, mudah kita temuin. Namanya pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan itu sederhananya gini Kak. Kita melakukan kegiatan di Indonesia, gitu. Ngambil resources di Indonesia, sumber daya di Indonesia. Dapat penghasilan kan ya? Nah, dari penghasilan tersebut, karena kita ngambil resources dari Indonesia, di mana Indonesia sebagai institusi kenegaraan kayak gitulah ya. Negara menganggap bahwa dia mendapatkan sebuah peran serta, boleh dong ngambil mungut pajak sebagian. Sederhananya seperti itu. Tentunya kalau misalnya ditanyain, kan orang-orang bilang pajak ini untuk pembangunan dan seterusnya. Ntar dulu, kita mundur dulu ke belakang Kak. Ketika kita bikin usaha, kita dapat hasil nggak? Dapat, ya betul. Nah, kalau misalnya kita dapat hasil, katakan misalnya dapat, contohnya aja misalnya 1.000 tadi, negara minta 50 boleh? Kayak gitu. Ya, oke. Sampai sini kita paham, ya kan? Kemudian, ya, nah dari pajak penghasilan ini sekarang perkaranya adalah bahwa negara memungut pajak tadi tidak boleh serta-merta dong, atau semena-mena gitu. Nggak boleh. Ada aturan-aturan yang mengatur seperti itu ya. Betul. Kalau kita nyebut pasal Kak, pasal 23A Undang-Undang Dasar. Dikatakan bahwa pajak dan pungutan lain, jadi bukan pajak doang nih, ada macam-macam. Ada cukai, ada bea, ada misalnya apa ya, retribusi segala macam. Itu yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan peraturan. Itu berarti punya undang-undangnya. Undang-undangnya bersifat gitu. memaksa. Bersifat memaksa dari undang-undangnya gitu. Kewajiban, artinya wajib pajak itu berarti udah bukan sekedar kerelaan, tetapi memang dipaksa untuk taat. Dipaksa untuk taat. Kita bisa memahami dipaksa ini dengan dari berbagai perspektif ya. Sekarang Kak, kalau nggak dipaksa Kak, kan prinsipnya atau ketika kita jadi seorang pengusaha harus ngeluarin 50-nya itu tadi. Kita nanya, emang gue dapat apa? Kan gitu. Yang namanya pajak kan nggak ada kontraprestasi langsung yang bisa ditunjuk, nggak ada Kak. Betul. Maka negara kecenderungannya semua warga negara itu untuk tidak membayar pajak kan. Ngapain bayar pajak, nggak ada hasilnya. Orang saya beli, misalnya katakan beli nasi goreng, dapat nasi gorengnya. Kita bayar parkir, dapat jasa parkirnya. Sebenarnya juga pajak ini kita juga harus menyadari ya bahwa pajak itu penting. Selain bukan cuma pembangunan, artinya kan semua hal program pemerintah bisa jalan itu kan juga karena ada pungutan pajak ya kan? Dan pajak itu kan arahnya ke situ ya kan. Cuma mungkin kadang-kadang saya pikir tuh mental masyarakat ya, melihat banyak kejadian ya kan, kemudian banyak hal-hal yang sepertinya mereka mungkin menjadi kurang percaya gitu, atau kurang seperti apa, ini pungutan sekedar pungutan, dikemanain uang saya, seperti itu kan, yang kayak yang baru-baru ini misalnya terjadi oleh Pak siapa itu, Rafael Alun lah ya kan, gitu kan.
Kemudian jadi orang itu kemudian punya trust yang sangat kecil sekali terhadap mungkin institusi sebenarnya ya, bukan pajaknya. Kalau saya rasa kalau masalah bayar pajak, setiap orang yang hidup di sebuah negara itu sudah tahu bahwa itu adalah kewajiban dia. Nah, perkaranya lagi itu sebenarnya ini, Pak. Orang itu banyak tidak paham peraturan. Oh iya. Iya kan? Jadi tidak paham peraturan, kemudian kan kalau saya tuh pernah sekali itu ngurus pajak. Jadi ada banyak tuh kode-kodenya gitu kan. Ada banyak sekali kode-kodenya kayak oh itu kodenya bukan 900 Bu, itu kodenya sekian 100, Bu. Ya, kayak begitu. 310. Nah, untuk orang awam seperti kita ya kan, untuk ngurusin hal seperti itu kan kita hari-hari apalagi basic pekerjaan kita bukan di bidang keuangan misalnya, ya kan? Di bidang lain sehingga sangat apa ya, mungkin bisa dikatakan sangat beban lah. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kita juga nggak lapor pajak bukan karena kita nggak pengen lapor atau kita sengaja, sebenarnya tidak, tapi karena berhubungan dengan hal-hal seperti itu gitu, dan kita awam. Paling ribet dan sebenarnya kalau ribet sih enggak juga, cuma awam lah. Awam itu kita mau tahu sesuatu kan kita harus lihat belajar lagi ininya ya kan. Nah, maksud saya dan orang-orang ini sebenarnya belum banyak yang tahu bahwa ada yang bisa membantu konsultan pajak. Nah, banyak juga yang pikir konsultan pajak itu hanya untuk ngurusin proyek-proyek besar seperti itu gitu loh. Padahal kan mungkin tidak seperti itu, atau seperti apa mungkin Pak Maulana bisa jelaskan gitu. Saya mau komentarin yang tadi tuh yang di awal. Pertama kan pajak itu dipaksa ya, yang dipaksa tadi. Nah, bukan di Indonesia doang Kak yang mengatakan bahwa kita nggak mau bayar pajak gitu ya, si wajib pajak ya. Di seluruh dunia udah ngapain bayar pajak, udah nggak ada yang bisa ditunjuk. Akan tapi berbeda ya, kalau misalnya kita posisinya kayak di Finlandia atau di Australia, pajaknya gede loh Kak. Di Finland itu bisa sampai 60% ya, kita perlu data ya. Tapi gede banget pajaknya mereka tuh Pak. Iya, memang kalau di luar negeri itu lebih besar sebenarnya daripada di. Akan tetapi kan bisa ditunjuk jelas. Bukan ditunjuk sih, maksudnya mereka langsung ngerasain manfaatnya, negaranya bersih. Ya. Terus sekolah gratis, kesehatan gratis, kan gitu ya. Nah, kita punya kesulitan itu, jadi kita mudah-mudahan lah, kita doain supaya pemerintahan kita semakin baik kan begitu ya. Terus yang kedua, masalah bersih atau enggaknya petugas pajak ya. Tadi kan kita nyebut seorang nama itu ya. Nah, kalau saya boleh komentar Kak, Kakak pernah nggak bayar pajak ke kantor pajak? Ke kantor pajak? Ya pernah gitu, maksudnya bukan pernah sih, nggak pernah sih, kalau saya juga malah nggak pernah. Karena nggak pernah, saya juga nggak pernah kan. Iya. Saya kan pajak aktif saya itu kan udah 15 tahun yang lalu ya, 20 lebih malah. Saya nggak pernah bayar kantor pajak Pak, saya bayar di bank. Di bank ya, maksudnya di bank. Iya. Artinya kalau misalnya yang memang hitungannya kita, terus kita mau pakai jalur benar, bayarnya di bank. Kita bayar pakai billing, kan begitu. Terus terlepas apakah ada oknum apa segala macam seperti yang di berita-berita segala macam, kayaknya semua instansi ada deh. Ya, bukan itu saja ya. Di pajak kan. Nah, itu kita nggak bisa komentarin lah. Ya. Nah, terus Kak, gimana sih caranya kita mau belajar pajak gitu ya? Yang mudahnya gitu ya. Tentunya pertama kita harus meyakini bahwa DJP itu punya sistem yang lengkap. Selain masalah penegakan hukum, selain masalah bikin peraturan. Nih, sabar dulu Pak. Yep. Saya tuh yakin banyak juga ya teman-teman di rumah itu sebenarnya belum paham DJP itu apa. Sorry. Nah, makanya ini kalau Bapak dari tadi saya udah berapa kali dengar DJP. Nah, DJP itu sebenarnya apa gitu? Oke. DJP itu adalah otoritas ya. Otoritas perpajakan Indonesia yang secara organisasi di bawah Kementerian Keuangan. Nah, Kementerian Keuangan di bawah Presiden gitu ya. Nah, DJP ini emang untuk ukuran eselon 1 emang powernya gede banget. Dia punya undang-undang tuh banyak. Sampai bahkan ya Kak, di Kanwil Agama ya, Kanwil Agama itu levelnya level provinsi ya. Kalau di Jakarta, Kanwil itu levelnya wali kota Kak. Saking mereka itu menyesuaikan sama kebutuhannya dia gitu. Dia punya rantai organisasi itu yang berbeda, sesuai kebutuhan. Benar-benar sesuai kebutuhan. Baik. Begitu. DJP yaitu tadi, Direktorat Jenderal Pajak, Otoritas Perpajakan Indonesia. Kalau di Amerika namanya IRS misalnya. Kayak gitu. Kalau misalnya di Australia itu sama ya, IRA juga ya. IRA. Berarti
Kadang-kadang nih kalau kita di Jayapura ya, misalnya mau bayar pajak itu, oh ini bayarnya di pajak Pratama. Oh kalau yang ini bayarnya di Di pajak sini. daerah. Kalau yang ini bayarnya di sini gitu. Nah, itu sebenarnya Perbedaannya di mana? Ya, perbedaannya tuh di mana dan maksudnya yang kalau misalnya kita bayar di pajak Pratama berarti uangnya ini akan lari misalnya kemana? Kalau kita bayar di sini uangnya akan lari kemana? Mungkin itu juga perlu nih kita kasih tahu untuk teman-teman di rumah supaya mereka paham seperti itu. Betul. Pajak nasional itu cuma ada 5 kan. Oke. Sisanya kita bisa pindahkan ke pemerintah daerah. Saya sebutin pelan-pelan, belum saya ingat. Pajak penghasilan. Yang kedua pajak pertambahan nilai. Yang ketiga bea materai. Yang keempat PBB. Yang terakhir tuh biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi kalau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, misalnya Kak Fibra ada jual tanah misalnya kayak gitu. Oh BPHTB itu ya? BPHTB, ya, BPHTB. Nah gitu. Dia cuma ada 5. Sisanya contohnya pajak hotel, pajak restoran, mana lagi? Pajak parkir, pajak apa lagi? Macam-macam lah ya. Nah itu selainnya Kak. Maka ini kalau yang ini dikelola sama negara, ketika kita bayar masuk ke kas negara. Kas negara pusat, artinya yang di Jakarta sana. Yang di Jakarta berarti. Kementerian Keuangan. Kalau yang ini masuknya ke kas daerah. Yang pajak hotel, pajak restoran dan seterusnya. Okay. Nah, ini dia peruntukannya beda. Makanya cara penerapannya lain. Metode penerapannya lain. Gitu ya. Mungkin kalau di sini saya kurang ahli ya karena saya nggak sekolah ini. Saya fokus ke sini ke 5 hal tadi, terutama di PPH dan PPN. Gitu. Pajak penghasilan tadi modelnya begitu Kak. Saya sederhanakan aja ya. Pajak penghasilan adalah pajak atas manfaat ekonomis yang kita dapat, net, gitu. Misalnya Kakak punya bisnis restoran misalnya gitu, omsetnya contoh misalnya, misalnya 4 miliar misalnya contoh ya, laba bersih 1 miliar itu yang dipajakin, 1 miliarnya bukan 4-nya, gitu kan? Itu PPH namanya. Pajak penghasilan ini yang disebut adalah memang ada definisi ya tambahan kemampuan ekonomis, tapi kan saya rasa nggak enak lah ya. Yang kedua pajak pertambahan nilai. Nah pajak pertambahan nilai itu yang pasti kita berinteraksi. Bedanya sama PPH Kak, kalau PPH itu cuman orang yang punya penghasilan neto. Itu pun penghasilan bersih berarti ya? Penghasilan bersih. Dan ini pun ada batasan-batasannya Kak, mungkin nanti kalau ada kesempatan saya bisa bahas. Yang kedua PPN. Nah PPN itu kan pajak atas barang atau jasa ya, disebutnya barang kena pajak atau jasa kena pajak. Ini pasti kena PPN Kak. Ini pasti kena PPN. Ini pasti kena PPN. Iya, makan juga. Makan lain. Oh, makan lain ya? Makan lain Kak. Itu pajak daerah. Oh, oke. Tapi itu kan juga biasa di situ PPN 10% gitu kan. Itu bahasanya pajak penjualan, bukan PPN yang kita maksud. Oh, oke. Kalau PPN yang kita maksud adalah pajak pertambahan nilai, butuh kelas memang untuk memahamkan itu. Tapi sebenarnya sederhana. Semua barang kena pajak sebesar 11%. 11% ini kan baru naik kemarin. 2021 kemarin. Berarti kalau kita belanja barang-barang itu semua barang-barang pasti kena PPN. ya? Makanya kalau kita beli di Saga nih, terus di bawahnya ada tulisan tuh PPN-nya sekian. Gitu. Nah itu PPH dan PPN, majornya sih itulah dua besar. Nah mungkin Kakak bertanya, apakah semua kena PPH? Enggak semua kena. Karena untuk katakan kita mulai dari yang paling simpelnya ya karyawan. Jadi pajak dikenakan itu setidaknya atas 3 hal Kak. Pertama, pajak atas penghasilan dari usaha, bisnis. Bisnis. Ya namanya bisnis ya, kayak gitu. Terus yang kedua pajak atas pekerjaan Kak. Pekerjaan itu contohnya kayak misalnya kita PNS atau kita karyawan di perusahaan. Kan beda. Yang satu bisnis, yang satu kerja. Ya. Nah yang ketiga Kak itu pajak atas penghasilan pasif. Penghasilan pasif contohnya Kakak punya kontrakan. Punya aset. Berarti termasuk misalnya kayak itu termasuk juga kalau misalnya kita punya investasi di saham seperti itu juga berarti. Nah ini di dalam penghasilan pasif tuh ragamnya macam-macam. Ada yang bentuknya uang tunai. Misalnya kita minjemin duit ke orang dapat bunga. Bunganya kena pajak tuh Kak. Misalnya Kakak juga punya tabungan di bank. Deposito lah ternyata. Ada bunganya nih. Itu kena pajak tuh. Kena pajak, ya, betul. Jadi 3 ini. Dan ini PPH itu atas itu. Sederhananya. Nah, contoh aja Kak. Apakah semua kena pajak? Kita bisa uji. Untuk pajak penghasilan dari usaha Kak. Kalau omset kita di bawah 500 juta setahun, itu nggak kena pajak Kak. Oh, jadi 0 pajak. Untuk pajak penghasilan ini ya? Pajak penghasilan. Omset di bawah 500 juta setahun ya? Setahun 0. Itu 0 ya? 0 pajak.
Terus juga itu yang pertama kalau dari usaha. Tentunya ada pembahasan lagi ya di sini. Tapi kita cukupkan sampai sini dulu, Kak. Oke. Yang kedua, kalau kita kerja, Kak. Kalau kita kerja, terus penghasilan kita di bawah penghasilan tidak kena pajak yang diatur sama pemerintah, ada undang-undang itu. 5 juta, berapa juta sih kalau 4.500.000 ya? 4.500.000 atau 54 juta setahun. Setahun ya. Jadi kalau misalnya kita yang gajinya, katakan kalau saya kan tentu ada variabel berikutnya. Pertama bukan 4,5 juta doang. Kalau misalnya kita ada anak, ada istri, anaknya 3, nah itu lain lagi itu hitungannya. Kalau saya nih, PTKP saya lumayan gede, sampai 67.500.000 setahun. Atau kalau sebulan sekitar 5 jutaan. Jadi kalau gaji saya di bawah 5 juta saya nggak bayar pajak. Dan yang nggak bayar pajak banyak, Kak, berdasarkan peraturan ya. Iya, iya. Jadi sebenarnya mungkin lebih banyak yang nggak bayar. Banyak yang nggak bayar daripada yang bayar. Yang bayar. Ya memang intinya kalau memang ya kayak tadi, artinya pajak itu hal yang wajib, ya wajib. Kan? Karena itu kewajiban kita terhadap negara. Benar. Ya kan. Adapun kita bicara soal pajak ini kadang-kadang kesannya itu adalah semuanya, padahal mungkin tidak semua. Tidak semua. Tidak semua orang itu Tidak membayar semua. pajak karena memang dia dia tidak memenuhi syarat lah. Benar, ya kan? benar, tidak memenuhi syarat. Menjadi seorang wajib pajak seperti itu Okay. ya kan. Cuma mungkin karena banyak kerumitan-kerumitan ditambah dengan teman-teman kebanyakan, artinya banyak orang-orang tuh awam lah ya terhadap banyak peraturan pajak itu. Nah kalau Pak Maulana sendiri gitu kan sebagai seorang konsultan itu mungkin apa sih sebenarnya peran konsultan? Nah, ini menarik karena saya juga sering kan beberapa kali saya lihat tuh misalnya kalau lewat ini konsultan pajak. Dulu di pikiran kita mungkin biasanya yang berhubungan dengan konsultan pajak tuh orang-orang yang memang punya usaha yang besar. Kan? Tapi sebenarnya kalau Pak Maulana sendiri bisa mungkin menjelaskan kepada kita itu apa sih sebenarnya fungsi dan peran konsultan pajak itu? Kak, jadi pertama kita harus mengakui ya bahwa pajak itu ribet, itu benar kan? Dan menjelaskan atau gimana ya? Ada sebuah peraturan. Kan kemarin kami ada diskusi tentang PMK 66 tentang natura dan kenikmatan. Contohnya kayak gitu, Kak. Dari judulnya aja gitu udah pusing, Kak. Gimana ya? Iya. Tugas saya itu, Kak, kepada wajib pajak itu yang datang ke kita, itu menyederhanakan dari kalimat-kalimat yang rumit tadi menjadi bahasanya pengusaha, Kak. Simpelnya begitu dulu. Oke. Nah sekarang kan ketika disederhanakan, kan saya nggak dapat feedback. Ya. Saya nggak dapat apa-apa. Tapi gini, Kak, kita punya 2 jenis jasa utamanya ya. Yang pertama adalah tax management, itu yang pertama, manajemen perpajakan, mulai dari perencanaan tentunya ya, sampai dievaluasi di belakang. Terus yang kedua edukasi. Nah edukasi ini minggu besok, Kak, kita mulai ada kelas pajak. Kelas pajak itu value-nya kita udah sekitar inilah, kita nutup ongkos sekian, kita ajarin perpajakan. Nah ini tergantung siapa pesertanya. Contoh ya, kalau besok itu khusus admin dan manajer keuangan, maka yang kita ajarin batasannya segitu doang, Kak. Sehingga ketika mereka lepas dari kelasnya kita, mereka udah bisa nerapin tuh, Kak. Terus kan gini, emang 2 minggu bisa apa? Belajar emang langsung jago? Bukan itu. Pertama, berarti masih terus akan ada pendampingan. Betul. Begitu ya. Jadi setelah kelas 2 minggu tadi, kita punya kolom ya, grup ya, kayak grup WhatsApp atau apa ya, kayak Discord kayak gitu-gitu. Kalau ada rilis aturan baru kita declare, atau ada, bukan declare ya, kita lepas lah, sharing ya. Sharing. Atau kayak misalnya ada kita bikinin perhitungan pajak mudahnya nih gitu. Kita dapat bikin aplikasi misalnya gitu. Kita rilis lagi di situ. Jadi terus juga katakan si admin atau manajer keuangan tadi dia punya kesulitan nih. Aduh, bikin faktur kok susah banget ini. Yang kayak gini nih fakturnya kodenya apa? Iya, betul. Gitu. Jadi memang pada saat di kelas kita udah ngasih kerangka utamanya, Kak. Dan kita uji, Kak. Jadi di awal kita enggak protes deh. Kita ngajarin, di akhirnya kita uji, Kak. Dia ngerti nggak apa yang saya sampaikan barusan? Kan gitu. Nah, akan tetapi tentunya yang namanya dinamika peraturan perpajakan tuh mengalirnya itu cepat banget, Kak, deras, Kak. Sehingga kalau misalnya ini ada peraturan berganti, mana tahu kita, Pak. Kalau bukan konsultan pajak kan, makanya di situ
Dan di sini kenapa saya hadir di sini, Kak? Kenapa kita hadir di Noken itu? Saya memberitahukan kepada masyarakat bahwasanya perpajakan itu memang bisa mudah, bisa sulit. Tapi bisa mudah kalau kita bareng-bareng, Kak. Jadi kita bikin komunitas, kalau ada masalah hayu kita bahas sama-sama. Berarti intinya konsultan pajak itu tidak hanya untuk misalnya perusahaan-perusahaan besar saja gitu. Mungkin ada perseorangan yang kemudian datang untuk konsultasi juga bisa. Berarti ya Pak Maulana ya. Ada dua tadi pintunya. Kalau misalnya tax management itu memang kita ada klien-klien yang istilahnya ya dia ada kontrak tahunannya sama kita. Dan itu juga kita ngelihat nih, Kak. Misalnya orang bayar pajak misalnya katakan 10 juta. Ya masa iya kita tarik biaya jasanya? Enggak boleh. Ya, betul. Enggak masuk akal. Iya. Gitu. Kayak misalnya orang yang omsetnya 4,8 M. Maka pajaknya katakan cuma 20 juta setahun. 24 juta misalnya. Enggak mungkin saya di atas itu, Kak. Gitu. Baik, teman-teman, ini sangat menarik sekali. Saya yakin juga teman-teman di rumah mungkin selama ini banyak yang bertanya-tanya mengenai pajak ini. Mungkin juga kan dari teman-teman banyak yang menjadi karyawan sehingga adalah misalnya ada pelaporan, ada SPT 21, ada PPN. Apa yang saya sering dengar tuh ada SPT tahunan, tahunan. Seperti itu. Nah mungkin bisa disimak penjelasannya Pak Maulana itu sebenarnya SPT tahunan tuh apa sih Pak gitu. Kemudian pajak ini apakah kita harus wajib lapor tiap bulan, kemudian tiap tahun atau bagaimana gitu loh. Oke. Sebenarnya ada ruang-ruang ya, maksudnya kita bikin chamber-chamber nih. Misalnya kalau ada satu sekat, Kak. Angkanya itu adalah 4,8 miliar. Oke. Di atas atau di bawah? Oke. Kalau di bawah 4,8 miliar, katakan kita bisnis lah ya. Kita ngomongin bisnis aja dulu deh. Ya. Di bawah 4,8 miliar artinya 400 juta sebulan kita jualan, maka pengenaan pajaknya itu adalah dari bruto jualan kita dikalikan tarif 0,5% kelar, Kak. Oke. Simpel banget cara ngitungnya gitu. Jadi kita nggak perlu yang nyatet pengeluaran. Bruto itu berarti kan kotor ya, penghasilan kotor ya. Tapi kan 0,5%, Kak. Oke. Kecil banget, Kak. Jadi kalau misalnya 400 juta, Kakak bayar sekitar 2 juta. Benar Kak? Iya. Kan gitu. 2 juta dari 400 juta loh. Berarti sebenarnya selama ini mindset kita soal pajak itu mungkin salah juga. Salah. Ya kan? Atau mungkin kadang-kadang kita mungkin tidak paham juga, ya kan? Jadi kesannya nih kalau sudah mau bayar pajak tuh udah ruwet gitu. Ya, begitu. Aduh, ini bayar berapa banyak ya. Aduh. Kita punya penghasilan segini tapi harus bayar pajak. Ya, kadang-kadang ngomel, ya kan? Padahal yang tadi kalau dengar penjelasan Pak Maulana itu kan dari berapa tadi? Yang kotor kita 4,8 miliar atau 400 juta sebulan. Untuk bayar cuma 2 juta kan sebenarnya itu hal yang apa sih? Ya, maksudnya murah lah. Ya, bahasanya masih sangat bisa ditoleransi lah seperti itu, ya kan? Dan mudah, bukan cuma murah Kak, mudah. 400 juta, 2 juta kelar urusan, kita bikin e-billing nggak usah bikin SPT Kak. Ya. Kelar. Nah, kalau SPT itu apa gitu sebenarnya yang apa sih yang kita laporkan SPT, misalnya per tahun, per bulan ya kan? Nah, itu sebenarnya itu apa? Oke, sekarang kita ambil contoh yang di bawah 4,8 tadi ya. Ya. Oke, kan katakan misalnya omset kita kan bervariasi nih Kak. Ya. Bulan Desember bisa gede, bulan Juli gede, tengahnya bolong. Atau misalnya kecil-kecil lah gitu. Kan kita variasi ya, misalnya 100 juta maka pajaknya 500 ribu dan seterusnya gitu kan. Itu Kak, di pajak itu di pasal 1 disebutkan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap objek pajak dalam 1 tahun pajak Kak. 1 tahun pajak. Ya. Jadi Januari sampai Desember. Ya asumsikan seperti itu dulu. Ya. Januari sampai Desember aktivitas kita selama 1 tahun ini bagaimana, omsetnya berapa, biayanya berapa, segala macam terakumulasi lewat 1 laporan keuangan. Makanya syarat di dalam pelaporan SPT tahunan itu harus ada laporan keuangan tadi. Jadi bisa menarasi Kak. Jadi laporan keuangan tadi itu kan dia kan resume modelnya, ringkasan dari aktivitas kita 1 tahun. Artinya begini, kan sebenarnya ini fenomena yang ada di Jayapura ya. Iya Kak. Seperti banyak perusahaan-perusahaan di sini itu kan sebenarnya tidak aktivitasnya tuh biasanya kebanyakan adalah mengerjakan pemerintah, proyek-proyek pemerintah. Sehingga banyak sekali yang mungkin di awal tahun tidak aktif seperti itu. Kemudian
baru aktif, mungkin dia akan dapat di APBD Induk atau di APBD Perubahan seperti itu. Betul. Kadang 1 tahun pekerjaannya mungkin cuma 1 atau 2 seperti itu. Nah, apakah itu juga harus tetap dia harus wajib melaporkan meskipun misalnya tidak ada pemasukan seperti itu? Oke. Sekarang kita berpindah ya. Artinya kita bukan bisnis yang 4,8 dong. Ya, oke. Bisa jadi di atasnya kan? Ya. Katakanlah di atasnya. Kalau di atasnya, maka kewajiban kita adalah pembukuan, kan begitu ya? Ya. Pembukuan, kita bikin pembukuan, kita ngitung pajaknya berdasarkan resume dari aktivitas pajak di tahun tersebut atau tahun sebelumnya. Untuk kenapa disebutnya 1 tahun pajak itu Kak di pasal 1 ya di Undang-Undang PPH dikatakan karena itu. Jadi setiap perusahaan akan mengetahui laba usahanya berapa itu di akhir tahun Kak. Kalau kita belajar bisnis yang istilahnya yang mantap gitu ya, yang mantap, maka si pemilik usaha kita bedain ya Kak ya antara pemilik usaha dan pengurus. Pengurus ya. Nah kalau dia pemilik usaha dia harus nunggu akhir tahun dulu baru tahu usahanya laba apa enggak. Ya. Kan Betul, gitu. Betul. Jadi setelah akhir tahun dia ketutup, udah dapat labanya berapa, baru dia boleh ambil. Misalnya katakan suatu perusahaan omsetnya 10 miliar, labanya 1 M. Iya. Kan gitu. Yang boleh diambil sama pemegang saham ya 1 M-nya kan? Bukan yang 10 kan? Bukan yang 10, betul. Kalau yang 10 itu jatahnya siapa? Jatah pengurus Kak. Makanya pengurus kan lewat gaji. Nah kalau pemegang saham itu di dividen tadi, kita nyebutnya dividen pembagian atau haknya pemegang saham. Nah itu kembali Kak, sebenarnya pemajakan itu mengikuti habitnya kita sebagai pengusaha. Keseharian kita sebagai pengusaha, maka pengusaha mengatakan bahwa kita harus nutup tahun dulu nih, gitu. Maka lewat atau gini ya, perpajakan itu kan ngikutin dinamika bisnis. Dinamika bisnis sampai saat ini dia butuh periode untuk menentukan penghasilan bersihnya dia berapa. Berarti katakannya misalnya di tahun 2023 ini. Bisnis berjalan dari bulan Januari sampai misalnya Desember 2023. Katakanlah seperti itu. Artinya saya akan melaporkan setelah Desember lah ya. Berarti harus laporannya kan. Setelah laporan keuangan perusahaan kelar, baru saya akan melaporkan itu ya kan, seperti itu. Iya. Tapi ada juga nggak sih maksudnya yang kayak 3 bulan laporan atau 1 bulan laporan seperti itu, ada juga. Nah Kak, kita kembali dulu ya, bahwa yang 1 tahun tadi kita akan close, itu kan pertama kita 31 Desember selesai dulu dong. Baru anak akunting, anak akuntansi ini bagian keuangan, dia bikin laporan, bikin laporan, dapat resume segala macam, terus mereka rapat, laba kita berapa, selesai. Nah pajak itu dia memberi waktu kita Kak, silahkan kalian bikin dulu laporan keuangan sampai selesai, katakan kita butuh 3 bulan deh, Maret selesai. Nah pajak untuk badan usaha lapornya kan di April Kak. Ya. Betul. Kalau bahasa undang-undang itu 4 bulan dari akhir tahun pajak, bahasanya gitu. Jadi kalau misalnya akhir tahun pajak kayak bulan 12, 1, 2, 3, 4 April kan. Ya, berarti kalau Desember 2023 berarti sampai April 2024. Seperti itu ya kan. Jadi kita baru lapor SPT itu di situ, di April 2024. Nah Kak, sekarang Kak, ketika membebani pemajakan di akhir tahun, berat nggak Kak? Jadi misalnya kita selama tahun 2023 kita nggak bayar pajak nih. Terus di tahun 2023 ketahuan resumenya pajaknya katakan laba bersihnya 1 M. Terus kita hitung pajaknya contohnya sekarang tuh 22% ya. Jadi bayar pajak 220 juta. Maaf ini saya sederhanakan ya Kak ya, karena ada peraturan yang lain. Katakan segitulah ya. 220 juta nyesek Kak kita bayar bulan April. Berasa kan? Iya, nah, betul. Pajak punya metode Kak. Lewat hitungan di tahun 2023 itu kita bisa cicil untuk tahun pajak berikutnya. Kan kita udah ketahuan nih omset kita tahun sebelumnya 10 M, labanya 1 M, pajaknya 220 juta. Nah 220 juta untuk tahun 2024 bisa dicicil Kak. Berarti kalau per 3 bulan itu di tahun misalnya di Desember 2023 kita tinggal melaporkan yang 3 bulan terakhir atau seperti itu? Oh enggak, tetap juga per tahun gitu. Tetap per tahun. Tapi kan maksudnya sudah lebih ringan. Benar. Seperti itu ya kan? Jadi itu nyebutnya kalau nyebut pasal ya namanya pasal 25. Jadi dia angsuran bulanan. Jadi misalnya yang tadi pajaknya 220 juta kita bagi 12. Jadi katakanlah misalnya sekitar 18 juta, kita kan bisa cicil dari
pas setelah April ya. Mei kita bayar 18 terus sehingga kita udah punya tabungan senilai 220 juta di April berikutnya kan. Nah, di April berikutnya katakan bisnis kita bagus. Naik omsetnya. Dari 10 jadi 12. Gitu, labanya jadi 1,2. Maka pajaknya kan lain lagi nih. Betul. Nah, pajaknya jadi katakan awalnya tahun sebelumnya 220 jadi 250. 250 hitungan pajaknya kita udah nyetor 220, sisanya kan tinggal 30 Kak. Itu yang dibayar di SPT tahunan. Baik, teman-teman Noken Podcast yang ada di rumah, saya yakin Anda juga sepusing saya yang ada di studio. Tapi tidak apa-apa karena mungkin kalau teman-teman punya punya pertanyaan atau ingin berkonsultasi ya kan, atau katakanlah punya hal-hal yang harus berhubungan dengan pajak dan kemudian teman-teman adalah seorang wajib pajak yang awam, mungkin bisa ya kan kemudian menggunakan jasa konsultan pajak Pak Maulana ini gitu. Ini sebelum ngomongin soal jasa kayak ya. Kita juga ada ini Kak, ada kayak semacam CSR. Oh, CSR. Jadi kita nggak harus bayar, kalau datang nanya aja. Iya, maksudnya kan kalau punya pertanyaan misalnya, kalau Anda punya penghasilan yang ya mungkin kalau disebutkan juga malu, jangan khawatir ya kan, boleh datang bertanya, tidak apa-apa. Karena ini bagian dari pajak, ini sebenarnya bagian dari edukasi dan sebenarnya menjadi kewajiban kita untuk bisa menyadarkan lah ya kan, menyadarkan masyarakat bahwa sebenarnya pajak itu penting ya kan. Pajak itu ya kayak tadi Pak Agus bilang gitu kan, selama ini juga kan kita pikir wah besar ternyata dari sekian, kalau cuma bayar sekian ya apa-apa gitu, kita sih terima-terima aja kalau memang itu untuk kebaikan ya kan. Tapi ya itu karena awamnya itu gitu sehingga kita tidak paham. Baik, ini sangat menarik Pak Agus, cuma memang kalau untuk panjang akan sangat pusing teman-teman kita yang ada di rumah. Tapi kalau misalnya nih Pak Agus, kalau teman-teman mau datang tanya kantornya di mana? Iya, kantornya kita sebelahan sama Noken Kak. Oh, di PTC, betul. Kantornya sebelah situ. Jadi kalau di PTC nanti muter aja ke arah pintu keluar, lihat sebelah kiri, kita usahain identitas kita kelihatan Kak. Jadi ada pelang kita di situ, mungkin kita pasang spanduk secara temporer, kelihatan lah kalau kita hadir di sini. Ada rencana untuk membuat kelas-kelas pajak nggak sih? Maksudnya artinya yang tadi Pak Maulana ceritakan untuk perusahaan-perusahaannya. Maksudnya untuk, karena banyak juga kan mahasiswa kita yang juga meskipun mereka kuliah pajak juga, mereka juga sebenarnya banyak yang belum paham juga seperti itu, sehingga harus dimantapkan gitu. Bener Kak. Jadi saya di tahun 2023 ini fokus saya adalah edukasi Kak. Oke. Jadi kita minggu depan kita adain untuk level admin ya. Berikutnya kita mau keliling Kak ke asosiasi perusahaan, asosiasi pengusaha gitu ya. Misalnya kayak Kadin, kayak apa gitu ya. Dan kita nggak ngelupa sama adik-adik mahasiswa Kak. Saya ini guru tamu Kak di SMK 2. Oke. Dan ada berapa orang anak SMK 2 yang saya rasa lumayan bagus nih, saya ambil buat kita ajarin sebentar, kita lepas ke perusahaan. Baik. Tahun ini juga saya diminta sama dosen Unsen untuk jadi pengajar di brevetnya mereka Kak. Iya, karena memang kalau artinya kalau seorang konsultan itu kan secara teknikal dia lebih menguasai kalau menurut saya ya kan, ketimbang misalnya pengajar seperti itu, karena kan tiap hari berkaitan dengan itu gitu. Karena banyak sih ya saya lihat teman-teman juga kadang-kadang panik gitu kan kalau bisa bikin faktur, wah kok ini ya nggak keluar, wah kok ininya nggak keluar, seperti itu ya kan. Jadi seorang konsultan itu lebih punya bahasanya tuh lebih punya keseharian meren. Bukan, maksudnya secara teknik itu dia lebih mapan. Nah, itu lebih mapan sebenarnya secara teknis gitu, karena hari-hari berhadapan dengan seperti itu ya kan. Hari-hari mikirnya pajak aja, kalau kita suruh mikir itu hari-hari aduh pusing. Jadi buat teman-teman Noken Podcast, mungkin yang punya pertanyaan atau yang pengen tahu sebenarnya apa itu pajak, atau yang mungkin saat ini
Punya berkecimpung di dunia pajak atau punya usaha dan kepingin tahu soal pajak, mungkin bisa langsung datang ke PTC Entrop. Itu ada nanti pelangnya besar sekali itu, kalau nggak salah dekat pintu keluar. Ya kan? Dekat pintu keluar itu pelangnya besar sekali, konsultan pajak Agus Maulana. Nanti mungkin bisa langsung datang ke PTC. Kita ada medsosnya juga, Kak. Medsosnya apa? Saya pribadi ya, itu Agus Maulana, nanti dicari aja gampang. Terus kalau company-nya kita, Kak, manajemennya kita namanya MNJ Consulting. Itu konsultan pajaknya bukan satu, Kak. Ada 2. Dan rencananya kita tambah terus. Jadi banyak, Kak, konsultan pajaknya kita. Di Instagram namanya apa ya? MNJ Consulting. MNJ Consulting. Terus di Facebook juga ada. TikTok kita lagi mikirin tuh. Karena nggak ada yang bisa nyuting. Nggak ada yang bisa. Medsos kita lemah. Bisa ngomong lah ya kita. Bisa kolaborasi. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Agus ya. Kak, makasih banyak. Sudah sore ini sudah memberikan saya satu gambaran barulah tentang pajak yang tadinya mungkin saya berpikir pajak itu ribet, sebenarnya tetap ribet. Masa berubah. Cuma maksudnya mindsetnya agak sedikit tercerahkan seperti itu. Saya yakin teman-teman Noken Podcast yang ada di rumah juga mungkin akan sama seperti saya. Jangan lupa untuk subscribe Noken Live dan menyukai channel ini, dan kalau teman-teman ingin mengikuti obrolan kami soal pajak, jangan khawatir. Ini bukan yang pertama. Dan bukan yang terakhir. Ya, dan bukan yang terakhir. Sorry, maksud saya tadi ini bukan yang terakhir, Pak. Ini bukan yang terakhir. Kita akan terus, mungkin kita akan rutin ya, Pak ya. Melakukan obrolan seperti ini yang terutama untuk mengedukasi teman-teman yang ada di rumah, terutama pemirsa Noken Podcast. Pajak dan keuangan si bisnis ya. Ya, keuangan bisnis mungkin kedepannya mungkin ketika ada teman-teman yang gimana sih caranya menghitung HPP atau apa seperti itu, nanti kita akan bikin program-program yang menarik untuk masalah pajak dan keuangan bersama Pak Agus Maulana. Baik, terima kasih. Selamat siang buat Pak Agus dan sukses selalu, Pak. Terima kasih. Oke.